Surah Al-Imran ayat 33 dan seterusnya. Ini berbicara tentang satu kisah yang sangat bagus sekali. Kisah keluarga Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Di sini Allah memilih Adam dan Nuh, tidak menyebut keluarga. Tetapi ketika menyebut Ibrahim dan Imran, Allah sebut keluarga. Jadi dua individu dan dua keluarga. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala memilih dua individu dan dua keluarga ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Imran ayat ke 33 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'alim. إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dan juga Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masanya. Satu keturunan sebagiannya dari sebagian yang lainnya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku benar-benar bernazar kepadamu agar janin yang dalam kandunganku menjadi hamba pengabdi bagi dirimu, maka terimalah nazarku ini. Sungguh engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ketika dia melahirkannya, dia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam, dan aku memohon perlindungan kepadanya, dan aku memohon perlindungan untuknya kepadamu dan untuk anak cucunya dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Baik. Surah Al-Imran ayat 33 dan seterusnya. Ini berbicara tentang satu kisah yang sangat bagus sekali.
kisah keluarga Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh serta keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Di sini Allah memilih Adam dan Nuh, tidak menyebut keluarga. Tetapi ketika menyebut Ibrahim dan Imran, Allah sebut keluarga. Jadi dua individu dan dua keluarga. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala memilih dua individu dan dua keluarga ini? Pertama Adam alaihi salam. Karena Adam adalah abul bashar, dia adalah bapa kita semuanya. Allah lebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan langsung Adam dengan kedua tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat seluruh malaikat sujud kepada Adam. Dan Allah ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak Allah ajarkan kepada makhluk yang lainnya. Dan dari Adamlah keturunan manusia dilahirkan. Itulah Adam alaihi salam, abul bashar. Kemudian wa Nuhan, dan juga Nuh juga sama, dia adalah bapa manusia. Maksudnya bapa manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Karena manusia sampai hari ini itu kalau diurut nasabnya sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Karena saat Allah Subhanahu wa taala mengiring tufan dan mengadab kaumnya, tidak ada satu jiwa yang hidup di muka bumi kecuali yang di perahu Nuh saja. Dan di situ terdapat putra-putra yang dari putra-putra Nuh itu semua manusia keturunan mereka. Pertama Ham, kemudian Syam, kemudian Yafis. Tiga-tiganya putra Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Nuh adalah abul bashar ats-tsani, bapak manusia kedua. Dan dia juga rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sebut dua keluarga. Pertama keluarga Ibrahim. Karena keluarga Ibrahim ini keluarga mulia. Dari Hajar lahirlah Ismail, yang kelak keturunannya akan menjadi akhirul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalur Sarah lahirlah Ishak, dan dari Ishak lahirlah Ya'qub yang disebut dengan Israel, dan dari turunan Ya'qub disebut Bani Israel. Dari sini lahir ribuan para nabi, sehingga tidak ada satupun nabi setelah Ibrahim kecuali nasabnya harus jalurnya ke Ibrahim. Maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian wa ala Imran, inilah pembahasan kita, dan keluarga Imran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, keluarga Imran ini menjadi muskil. Siapa keluarga Imran ini? Karena keluarga Imran ini ada dua Imran dalam Quran. Pertama Imran, ayahanda daripada Musa alaihi salam, Musa ibn Imran. Dan yang kedua ayahanda daripada Maryam, Maryam bintu Imran. Yang anehnya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu punya saudari perempuan yang saat Nabi Musa itu berada di istana Fir'aun dalam kotak dan ditemukan oleh Asia bintu Muzahim. Ibunya memerintahkan saudari Musa itu untuk mencari tahu, dan saudari Nabi Musa itu namanya Maryam. Namanya Maryam. Kemudian Maryam sendiri yang disebutkan dalam surah Al-Imran ini
ibunda daripada Isa bin Maryam, ini punya saudara. Saudaranya namanya Harun. Makanya disebutkan dalam surah Maryam itu, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Dari sini kesannya apa? Kesannya bahwa keluarga dari Maryam ini masih ada hubung kait dengan keluarga Nabi Musa, karena ada kemiripan nama masalahnya. Nabi Musa punya saudara namanya Harun dan punya saudari namanya Maryam. Sementara ayahanda daripada Isa namanya Maryam, punya saudara namanya Harun. Jadi kesannya Maryam dengan Harun itu masih satu keluarga dengan Musa. Tetapi yang betul adalah berbeda zaman. Bahwa Nabi Musa kapan, Maryam pula kapan, enggak ketemu tuh. Boleh jadi hanya kemiripan nama saja. Makanya ketika ada orang-orang Nasrani Najran di zaman Nabi SAW berdebat dengan Nabi SAW soal ini, kemudian mereka mempertanyakan kepada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Mughirah tentang nama-nama kemiripan dan kesamaan ini, maka Nabi SAW mengatakan, boleh jadi bahwa keluarga Maryam, ibunda daripada Isa, memberi nama saudaranya Harun itu karena ingin menamakan anaknya dengan nama seorang nabi, Nabi Harun. Bukan berarti Harun di sini saudaranya Musa gitu maksudnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang betul dalam ayat yang kita bahas ini, maksudnya keluarga Imran adalah keluarga Imran yang melahirkan Maryam, dan dari Maryam lah lahir Isa bin Maryam. Bukan bicara keluarga Imran, maksudnya keluarga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ala Imran alal alamin, di mana istafa di sini Allah pilihkan mereka semua di atas segala umat pada masa masing-masing. Karena tidak mungkin setelah Nabi SAW diutus kepada umat Islam ada umat yang melebihi umat Islam, mustahil. Karena Allah mengatakan kuntum khaira ummah, kalian itu sebaik-baik umat, berarti tidak ada umat terbaik melebihi umat Islam. Berarti yang dipahami dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta, maksudnya pada zamannya. Allah pilih Adam pada zamannya, Allah pilih Nuh pada zamannya, Allah pilih keluarga Ibrahim pada zamannya. Begitu juga Allah pilih keluarga Imran pada zamannya. Karena kalau berlaku sampai hari ini, maka akan bertentangan dengan ayat Allah, kuntum khaira ummah, kalian itu sebaik-baik umat. Tidak ada nabi terbaik melebihi Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada umat terbaik melebihi umat Nabi SAW. Berarti alal alamin dibawa kepada masing-masing pada zamannya. Kemudian Allah mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Dzurriyyatan artinya satu keturunan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Karena Nuh keturunan Adam, kemudian keluarga Ibrahim diurut-urut juga keturunan Nuh alaihi salam. Kemudian keluarga Imran juga kalau diurut-urut masuk kepada turunan Ibrahim. Jadi ini nasab yang satu dengan yang lainnya bersambung. Makanya Allah mengatakan dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Khawatun fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dulu di Baitul Maqdis ada satu sosok orang soleh namanya Al-Imran. Jadi Al-Imran ini sosok orang soleh yang menjadi ketua di Baitul Maqdis. Dialah yang selalu menjadi imam
imam besarnya di Baitul Maqdis, di mana manusia atau orang-orang soleh di zaman itu berguru kepada orang yang namanya Imran ini. Lah Imran ini sangat disegani-segani. Apalagi kemudian di zaman itu juga hidup seorang nabi namanya Zakaria, dan Zakaria juga mengabdi di Baitul Maqdis, bercampur baur dengan orang-orang soleh, termasuk juga keluarga Imran di situ. Lah keluarga Imran ini disebutkan bukan hanya dalam Islam, tetapi juga agama-agama di luar daripada Islam pun menceritakan kisahnya, baik Yahudi dalam perjanjian lamanya ataupun orang-orang Nasrani dalam perjanjian barunya. Jadi keluarga Imran ini kisahnya ma'ruf, tercantum dalam Quran, tercantum dalam Injil, dan juga tercantum dalam Taurat. Ma'ruf kisahnya. Lah Imran ini dia punya istri namanya Hanna bintu Fakud. Dia punya istri namanya Hanna bintu Fakud, ibunda daripada Maryam. Ada yang mengatakan satu hari Hanna bintu Fakud ini berjalan-jalan bersama suaminya di masa hidupnya. Kemudian di tengah jalan dia melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Dari situlah kemudian dia tiba-tiba bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah uji Hanna ini, istri daripada Imran, sudah bertahun-tahun tidak punya keturunan. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau Engkau berikan aku keturunan, terutama laki-laki, maka aku akan berikan keturunanku supaya berkhidmat di Baitul Maqdis. Begitulah nazarnya siapa? Hanna bintu Fakud ini, istri daripada Al-Imran. Dari sini ada pelajaran, harusnya kita memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Hanna bintu Fakud. Kalau saya punya anak, saya ingin anak saya jadi anak yang soleh, gitu ya. Anak yang soleha, menjadi ustadz, menjadi imam masjid, menjadi pendakwah, dan begitu seterusnya. Seperti di sini Hanna ibn Fakud, kalau punya anak, saya ingin menjadi anak saya ini pengkhidmat Baitul Maqdis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Hanna ini hamil. Masalahnya keinginannya tidak sebagaimana keinginan Allah. Maunya dia punya anak laki-laki supaya lebih bebas, kan begitu, anak laki-laki itu. Rupanya Allah takdirkan anak yang dikandungnya pula anak perempuan. Makanya kisah tentang keluarga Imran ini dimulai. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, siapa? Hanna bintu Fakud, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Nazar itu artinya, dalam Islam, mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, itu namanya nazar. Kalau antum mewajibkan sesuatu padahal itu bukan perkara wajib, berarti yang tadinya tidak wajib jadi wajib karena nazar. Contoh puasa Senin Kemis kan sunnah. Tapi kalau antum katakan, kalau seandainya aku sembuh dari sakitku, maka aku akan puasa Senin Kemis selama 1 bulan, berarti yang tadinya Senin Kemis itu sunnah menjadi wajib karena nazar. Itu namanya nazar, mewajibkan sesuatu yang bukan wajib. Tetapi nazar sendiri, kalau sifatnya sifat barter, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lain mengatakan makruh. Namanya nazar iwad. Kalau saya sembuh, saya akan bernazar. Kalau ibu saya sembuh, saya akan bernazar. Ini namanya nazar iwad nih.
Ini haram hukumnya. Sebagian mengatakan makruh, tapi di masyarakat kebanyakan nazar itu seperti ini. Namanya nazar iwat atau nazar barter. Kenapa ulama mengharamkan nazar seperti ini? Pertama, seolah-olah Allah berhajat kepada kita. Seolah-olah Allah berhajat kepada kita, padahal Allah tidak berhajat kepada kita. Karena kita mensyaratkan kalau kita ini beribadah kepada Allah, bersedekah, itu akan dilakukan kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita. Kan kesannya Allah berhajat jadinya kepada kita. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Yang nazar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau seandainya dia mengatakan kalau saya sembuh sakitku, saya akan sembelih seekor kambing dan saya akan bagi-bagikan, tiba-tiba tak sembuh, kira-kira nyembelih kambing enggak? Enggak nyembelih lah. Kan syarat nyembelihnya kalau sembuh. Berarti kalau tidak sembuh tak jadi nyembelih, kan bakhil namanya. Tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Makanya kenapa dua perkara ini menjadikan nazar ini haram. Tidak boleh nazar iwat itu. Nazar ya nazar biasa. Kalau aku punya uang saya sedekah, lillahi alayya nadhrun. Saya ingin bernazar kalau ini gajian saya muncul nih nanti bulan ini saya mau sedekah. Enggak usah pakai iwat, pakai barter-barter tidak perlu. Karena nazar itu yang dipuji dalam Al-Quran adalah nazar mutlak, bukan nazar muqayyad. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sini Hanna bintu Faqud, istri daripada Imran ini bernazar, inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar untukmu janin yang dalam kandunganku ini. Apa nazarnya? Muharrar, untuk menjadi hamba yang akan mengabdikan seluruh hidupnya di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah nazarku ya Rabb. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian setelah Hanna bintu Faqud hamil, Allah takdirkan suaminya meninggal. Imran ini meninggal dunia, sehingga kemudian bayi yang dalam kandungannya itu yang kelak akan disebut Maryam itu sudah yatim sebelum lahir, persis seperti Nabi SAW yatim sebelum lahir. Karena Nabi SAW ketika dalam kandungan Aminah itu ayahandanya meninggal duluan, sehingga Nabi SAW itu belum keluar saja, belum lahir saja sudah yatim. Dan itulah seyatim-yatimnya anak yatim, apabila ditinggal ayahnya sementara dia dalam kandungan ibunya, seperti kasusnya Maryam di sini. Maka ketika melahirkan, betul-betul melahirkan, disitulah kaget luar biasa, karena yang dikehendaki Hanna bintu Faqud berbeda pula dengan yang dikehendaki Allah. Maunya dia anak laki-laki, brojol pula anak perempuan. Makanya dia mengatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dia melahirkan, maksudnya Hanna bintu Faqud, dia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Ini gimana ini? Seolah-olah dia mengatakan, ya Rabb, maafkan aku, sebenarnya keinginanku anak perempuan, anak laki-laki, kenapa pula kemudian yang keluar anak perempuan ini? Jadi seolah-olah dia meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Samihni ya Rabb, maafkan aku ya Rabb, aku ingin anak laki-laki supaya bisa mengabdi Baitul Maqdis, tapi pula yang keluar anak perempuan, macam mana pula kan begitu? Tetapi Allah mengatakan wallahu a'lam bima wada'at. Kalimat ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah firman Allah yang masuk di sela-sela ucapan Maryam. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini semua adalah perkataan Maryam yang perkataan Hanna bintu Faqud, istri daripada Imran, di mana
sebagian qiraah yang dibaca Nabi itu bukan bima wada'at, tapi bima wada'tu. Ada dua qiraah di sini. Kalau bacaannya wallahu a'lamu bima wada'tu, berarti kalimat ini masih kalimat Hanna bintu Fakud, istri daripada Imran. Tetapi kalau bacaannya wallahu a'lamu bima wada'at, berarti di sini kalam Allah yang diletakkan di sela-sela ucapan Hanna bintu Fakud, dan dua-duanya qiraah benar. Rasul kadang membaca wallahu a'lamu bima wada'at atau wallahu a'lamu bima wada'tu, dua-duanya benar ya. Jadi kalau seandainya kita baca wallahu a'lamu bima wada'at sebagaimana ma'ruf dalam mushaf, berarti ini ucapan Allah yang diletakkan di sela-sela ucapan Hanna bintu Fakud. Jadi maknanya ketika Hanna bintu Fakud ini seolah-olah menyesali kelahiran bayinya, karena yang ia kehendaki anak laki-laki, keluar pula anak perempuan. Seolah dia mengatakan, ya Allah maafkan aku ya Allah, aku ini sebenarnya ingin anak laki-laki tapi keluar pula anak perempuan. Maka Allah mengatakan wallahu a'lamu bima wada'at. Tidak ada masalah wahai Hanna, Allah lebih tahu apa yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan kamu Allah lebih tahu. Tapi kalau maknanya wallahu a'lamu bima wada'tu, berarti masih ucapan Hanna bintu Fakud ketika dia mengatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'tu. Maka tatkala dia melahirkannya, dia berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan dan Allah lebih tahu terhadap apa yang aku kandung. Berarti ucapan Hanna di sini. Walaysa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki tentu beda ya Rabb dengan anak perempuan. Anak laki-laki bebas, tapi anak perempuan belum tentu kan itu. Kemudian wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi nama Maryam. Dalam Islam, pemberian nama kepada anak kita itu di usia berapa hari? Di usia 7 hari. Disitulah diakekahi, dicukur rambutnya dan diberi nama. Di sini dalam Quran ketika menceritakan tentang kelahiran Maryam, baru saja kemudian ibundanya Hanna ibn Fakud melahirkan bayi, langsung dia kasih nama. Dari sini disunnahkan memberi nama kelahiran itu ketika bayi lahir sudah diberi nama tuh. Terutama kalau antum sudah mempersiapkan namanya. Kan biasanya orang udah mempersiapkan jauh-jauh hari kan. Ini kalau nama perempuan si Anu, kalau nama laki-laki si ini kan gitu. Makanya ketika brojol saja langsung dikasih nama gitu. Nah, sama juga di sini ketika Hanna bintu Fakud nih melahirkan anak perempuan, langsung dikasih nama nih, wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan untuknya kepadamu ya Rabb, dan juga untuk anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, semua bayi yang lahir itu ditusuk lambung kanannya. Oleh siapa? Oleh syaitan. Makanya ketika bayi lahir itu yasr, nangis. Tidak ada satu bayi yang lahir kecuali nangis. Kenapa dia nangis? Kadang mengatakan dia ditusuk setan lambungnya. Lambungnya itu ditusuk setan, makanya nangis. Tapi tusukan ini tidak memadaratkan. Hanya setan itu ingin ngasih tahu, kenalkan aku musuhmu gitu aja. Dicolek itunya ya, dicolek lambungnya. Kemudian setan mengatakan aku loh musuhmu. Makanya dia nangis. Lah di antara bayi yang diselamatkan dari tusukan setan itu cuma 2. Pertama Maryam, saat dilahirkan tidak ada setan yang mendekat. Yang kedua anaknya Maryam, Isa bin Maryam. Jadi bayi yang selamat dari tusukan itu cuma 2, Maryam dan anaknya Isa bin Maryam. Adapun bayi selain keduanya kena tusuk setan, kena toel bahasa kitanya. Aku musuhmu, gitu maksudnya.
Jadi lihat, setan itu dari brojol aja sudah ngajak musuhan tuh. Ya. Karena memang mereka adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia itu musuhmu yang nyata. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi setelah Maryam lahir, maka sebagaimana nadarnya, tetap anak perempuan pun harus diserahkan ke Baitul Maqdis. Karena nadarnya pokoknya kalau dia punya anak, setelah punya anak, mau tidak mau harus diserahkan ke Baitul Maqdis. Karena Maryam ini putra daripada pembesar Baitul Maqdis, keluarga Imran, sehingga satu Baitul Maqdis menghendaki mengkafilnya. Jadi ahli-ahli ibadah, ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Baitul Maqdis, termasuk juga Nabi Zakaria, berebut ingin mengasuh putra Imran ini. Karena ini bukan anak sembarang, ini anak tokoh mereka. Tapi kan tidak semua, masa bayi satu dirawat oleh ribuan ulama yang ada di Baitul Maqdis, kan tidak. Akhirnya kemudian dibuat semacam undian. Undiannya apa? Semua ahli ibadah, semua ulama Baitul Maqdis, termasuk juga Nabi Zakaria di situ, disuruh berdiri di samping sungai, dan masing-masing membawa kolam. Kemudian kolam itu dilempar ke sungai itu. Kalau kolam itu melawan arus, berarti dialah yang berhak mengkafil Maryam. Tapi kalau kolam itu hanyut dengan sungai, berarti gagal merawat Maryam. Bayangkan, akhirnya semua melempar pena. Ya pena dilempar ke sungai, hanyutlah. Gimana sih bang? Tetapi ketika penanya Zakaria, disinilah keajaibannya, mukjizat Nabi Zakaria. Ketika penanya Nabi Zakaria dilempar ke sungai itu, rupanya dia tidak kena arus, malah melawan arus. Berarti dia yang berhak mengkafir Maryam. Makanya kemudian di sini Allah mengatakan, maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Zakaria lah yang kemudian berhak merawat Maryam. Maka sejak bayi, keluarga inilah yang merawat Maryam. Kemudian Maryam ini selalu diletakkan di mihrab, diajari ibadah. Pokoknya diajari ibadah terus dalam Baitul Maqdis itu, sampai dibuatkan mihrab. Mihrab itu tempat khusus di dalam Baitul Maqdis, kayak kita ini kayak kamar gini kan, biar dia tidak keluar dari Baitul Maqdis dan beribadah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya setelah kemudian Maryam ini mandiri, dewasa, makin taat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, datang karomah kepada Maryam ini. Apa karomahnya? Tiba-tiba di mihrabnya itu semua makanan jahiz, semua makanan ada. Siapa yang mengantarkan makanan ini tidak tahu, pokoknya sudah ada aja. Padahal tidak ada orang ngantar makanan. Kalau ada orang ngantar makanan, jelas si anu yang ngantar. Ini yang ngantar nggak jelas, tahu tuh ada makanan. Berarti makanan ini karomah, datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Zakaria heran. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, banyak makanan, terutama buah-buahan. Yang lebih aneh lagi, buah-buahan di musim panas ada pula di musim dingin, buah-buahan di musim dingin ada pula di musim panas. Makanya Allah katakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqan, dia mendapatkan di sisi Maryam itu banyak makanan. Sehingga Zakaria heran, dia enggak pernah mengantar makanan dan yang lain pun tidak ada yang berani mengantar makanan. Maka Zakaria bertanya, qala ya Maryam, anna
anna laki hadza, Maryam, kau dapat makanan banyak dari mana nih? Siapa yang hantar? Qalat, maka Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada perhitungan. Ini namanya karamah, keanehan. Karena keanehan dalam dunia ini ada berapa macam? Ada 6 macam ya. 1, mukjizat, atau yang disebut dengan irhasat dulu. Irhasat ini keanehan, biasanya diberikan kepada seorang nabi sebelum diangkat jadi nabi. Kemudian yang kedua, mukjizat. Mukjizat ini keanehan yang diberikan kepada nabi atau para nabi setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian yang ketiga disebut karamah, dan itu diberikan kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat namanya maunah, diberikan kepada orang-orang soleh. Walaupun mereka bukan ulama, tapi orang baik, orang soleh gitu ya. Kemudian yang kelima disebut al-ihana. Ihana itu menghinakan, keanehan tetapi dalam rangka menghinakan. Seperti kasus orang yang buta sebelah di zaman Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Dia datang kepada Musailamah minta disembuhkan satunya supaya bisa melihat dua-duanya. Diludahi sama Musailamah, buta dua-duanya. Jadi bukan sembuh, malah buta dua-duanya. Ini kan ihanah namanya, menghinakan bahwa Musailamah itu bukan nabi, tapi nabi palsu ya. Kemudian yang terakhir namanya sihir. Dan sihir itu ya keanehan yang ditimbulkan para dukun, para bomo dan begitu seterusnya. Inilah 6 keanehan. Lah salah satu keanehan itu namanya karamah. Lah Maryam ini termasuk wanita dari wali-wali Allah. Lah salah satu karamahnya adalah enggak masak, enggak belanja, enggak apa-apa, tahu-tahu udah makan, ada makanan banyak kan enak tuh kayak gitu tuh ya. Karena Maryam itu tidak pernah keluar dari mihrabnya, betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian Zakaria ini melihat keanehan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kok ada buah-buahan harusnya di musim dingin, kok ada pula di musim panas? Padahal buah-buahan ini enggak susah dicari kecuali di musim dingin. Ini musim panas kenapa ada pula, atau sebaliknya? Jadi Zakaria terpikir di situ. Kalau Allah mampu mengadakan buah-buahan musim dingin di musim panas atau sebaliknya, bukan mustahil Allah pun akan memberikan keturunan kepada aku, katanya. Karena Zakaria itu diuji oleh Allah, tidak punya keturunan lama ya, udah tua-tua, istrinya sudah diponis mandul, dia pun sudah tua renta. Tapi dengan kejadian seperti itu dia ingin niru Maryam. Dari situ Zakaria pun buat mihrab juga kayak Maryam tuh, ibadah terus seperti Maryam bintu Imran ini, ingin meniru supaya dapat keanehan. Subhanallah. Dengan cara itu Allah kabulkan keinginan Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa dalam mihrab itu kepada Tuhannya. Ia berkata, ya Rabb, berilah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Tiba-tiba Allah katakan, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat datang memanggil-manggil Zakaria ketika Zakaria sedang berdiri di dalam mihrabnya melaksanakan salat. Apa kabar gembiranya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Antar lagi kau ada punya anak nih namanya Yahya. Dan ingat, ketika itu tidak ada orang namanya Yahya. Inilah satu-satunya nama yang diberikan
oleh Allah Azza wa Jalla kepada putra Zakaria, namanya Yahya. Tidak ada orang namanya Yahya. Kalau sekarang banyaklah Pak Yahya. Mana rumah Pak Yahya? Tuh sana. Pak Yahya yang mana? Pak Yahya Telkom kah? Pak Yahya Indosat kah? Pak Yahya mana? Pak Yahya Pemko tuh kan banyak gitu. Dulu nggak ada, cuma satu aja yang namanya Yahya, itu ya anaknya Zakaria. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Dengan kelahiran Yahya ini, sebuah firman Allah atau kalimat yang datang dari Allah, dan kelak dia akan jadi sayyidan, jadi pemimpin, jadi panutan, wa hasuran, dan berkemampuan menahan diri. Ada yang mengatakan bahwa Yahya ini anin atau inin. Ini enggak benar kisahnya. Kan Nabi Yahya itu tidak suka perempuan, sehingga orang berdua jangan-jangan dia impoten gitu. Ini enggak benar, masa Nabi pula disifati dengan sifat yang enggak ya. Bukan, Nabi Yahya tidak impoten. Nabi Yahya itu memang dia menjaga diri, tidak mau melihat wanita, tidak mau memandang wanita. Makanya kemudian ada seorang wanita pelacur suka dengan dia, dan wanita ini anak daripada seorang raja, suka dengan Yahya, tapi ditolak oleh Nabi Yahya. Sejak itulah dia gerah, dendam. Akhirnya kemudian dia merencanakan pembunuhan. Jadi dia itu adalah hasuran, orangnya bisa menahan diri. Wa nabiyan, dan juga akan menjadi seorang nabi. Minas salihin, di antara orang-orang saleh. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Maka Zakaria mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku mendapatkan seorang anak sedangkan aku sudah tua renta dan istriku pun mandul. Qala, maka Allah mengatakan, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berbuat sekehendaknya. Kemudian Zakaria mengatakan, oke ya Rabb, kira-kira tanda-tandanya apa tuh kalau seandainya istriku hamil? Ini kan baru dihabar gembirakan, nanti lo kamu akan punya keturunan namanya Yahya. Kata Zakaria, mana bisa, saya dah tua, istri saya juga mandul. Kira-kira nanti kalau betul-betul engkau memberikan turunan, tanda-tandanya apa? Maka Allah sebutkan, qala, di sini, qala rabbi ij'al li ayah, ya Tuhanku berilah kepadaku satu tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyamin illa ramsa. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Artinya tiba-tiba Zakaria bisu, tidak bisa ngomong, ngomong susah. Kalau alamat seperti ini sudah datang, berarti istri itu hamil tuh. Jadi betul-betullah Zakaria ini satu hari mau ngomong kayak gagap, gagu gitu, nggak bisa ngomong. Tapi kalau bertasbih bisa, memuji Allah bisa, tapi kalau ngomong nggak bisa dia. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pada waktu pagi. Berarti Zakaria ada alamat nih, punya anak nih, karena sudah gagap dia, ngomong pun tidak bisa, tapi kalau bertasbih bisa dia. Makanya kemudian Allah mengatakan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ini sudah kisah Maryam, kisah lain lagi. Intinya akhirnya kemudian Zakaria pun memiliki keturunan dari istrinya yang diponis mandul karena kesabaran dan ibadahnya. Lahirlah putra beliau Yahya ibn Zakaria alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,